hamil melahirkan sampai si anaknya disebut jantan birahi, si domba A nih, si betina A kita kawinkan sama si pemijah A, kita data tanggal berapa dan dia pemijahnya lahirnya anak siapa. Assalamualaikum Baraya, selamat pagi, salam ngarit, salam beternak. Apa kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat Baraya. Ini sesuai permintaan atau request dari subscriber kita yang menanyakan apa bisa pemijahan sedarah. Terus juga penyebabnya, akibatnya apa dan solusinya gimana. Kita akan kupas ini semua satu persatu Baraya. Tapi sebelum kita kupas masalah ini, kita kembali dulu ke namanya apa itu domba Garut. Domba Garut itu kan yang disebut juga domba tangkas atau domba kontes. Jadi domba Garut ini harus benar-benar istilahnya dijaga kemurniannya Baraya. Tapi nggak tertutup kemungkinan kalau yang ngapir bisa dimasukkan ke daging. Sekarang kita bahas Baraya tentang namanya bisa atau tidak pemijahan satu darah. Kalau pertanyaan seperti itu saya katakan bisa. Pemijahan sedarah itu bisa atau tidak? Bisa saya katakan. Karena apa? Ya domba itu nggak tahu silsilahnya. Kalau dia birahi dipijahin sama bapaknya atau indukannya birahi dipijahin sama anaknya, bisa-bisa aja. Cuman kalau pertanyaannya boleh atau tidak, ya saya ulang lagi. Kalau pertanyaannya boleh atau tidak, saya katakan tidak boleh. Karena apa? Pemijahan satu darah itu ada akibatnya atau ada efek sampingnya. Itu kalau akibatnya ya kayak kematian induk atau kematian anak, itu sebenarnya kembali ke milik kita sebenarnya Baraya. Jadi kalau memang akibat di sini yang saya maksud ini ya seperti akibat pemijahan satu darah itu biasanya anaknya kesentet Baraya. Anaknya pasti akan kesentet. Yang kedua, generasinya atau anaknya ini kurang nantinya Baraya. Jadi kualitasnya menurun kalau pemijahan satu darah. Terus juga ada kemungkinan cacat, ada kemungkinan. Jadi itu yang disebut pemijahan satu darah. Terus solusinya gimana untuk masalah ini? Jadi ini yang saya katakan kepada untuk pemula terutama khususnya, kalau dia membeli domba Garut dengan paket breeding, misalnya 10 betina, 1 pejantan, itu sah-sah aja sebenarnya. Tapi dalam jangka waktu 1 tahun ke depan, otomatis yang 10 betina ini akan punya anak. Dan anaknya itu ada jantan, ada betina pastinya. Dan kalau memang dia udah masuk masa birahi atau disebut darah atau dantenan, dia otomatis akan dipijahkannya ke bapaknya. Karena nggak ada lagi pemijah di situ. Itu yang disebut pemijahan satu darah namanya. Dan gimana solusinya untuk menghindari perkawinan sedarah? Ya kita ambil contoh aja ini Baraya ya. Misalnya si peternak pemula dia mau beternak namanya breeding. Otomatis kalau dia breeding yang dia utamakan adalah meningkatkan populasi. Jadi pada saat dia membeli domba bahan breeding atau istilah paket breeding, dia biasanya membeli 10 betina, 1 pejantan, biasanya seseringnya gitu ya. Cuman di sini kalau saya pribadi menyarankan harus ditambah 1 lagi, yaitu calon bakal pemijah. Jadi calon di sini, ya mungkin usianya bisa di 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, itu tergantung. Kenapa harus saya katakan ada calon bakal pemijah? Karena suatu saat nanti kalau si 10 betina ini dipijahkan dengan 1 pejantan yang udah memang statusnya pejantan, dia punya anak, kan sampai si anaknya disebut jantan, birahi, itu dia nggak akan dipijahkan ke bapaknya. Jadi dari bakalan pemijah ini, dari masa si indukan hamil, melahirkan, sampai dia punya anak, dan sampai anaknya ini masuk ke masa jantan atau birahi, itu kan 15 bulan. 15 bulan kalau si bakalannya ini usianya 6 bulan, berarti 2 tahun kurang. Dan itu siap untuk jadi pemijah muda. Jadi kita menghindari pemijahan satu darah dengan si bapaknya tadi.
Ya itu tadi caranya, solusinya. Jadi kalau untuk pemula yang mau beli paket breeding, usahakan beli juga yang namanya bakalan pemijah untuk menghindari namanya pemijahan satu darah. Ya sebenarnya di kandang kami juga ada. Kami juga punya beberapa pemijah dan bakalan pemijah. Dan memang rata-rata di kandang kami ini kebanyakan yang sold out itu jalunya. Jadi kita kadang-kadang tersisa betinanya. Nah dari situlah kita istilahnya menghindari pemijahan satu darah. Karena apa ya saya katakan, kemurnian domba Garut, kualitas domba Garut memang harus dijaga dengan baik. Supaya apa? Tetap terjaga istilahnya dia bisa masuk ke kontes juga, ke tangkas juga, ke daging juga. Caranya seperti itu. Jadi kalau sekarang kita lihat Baraya, kita lihat dari pemijah yang ada di Sinar Arum dulu. Dia statusnya benar-benar status pemijah. Ini pemijah yang pertama Baraya. Ini namanya Pandu. Ini namanya Pandu. Jadi betina indukan-indukan di sini, pemijahnya ini ada yang kita pijahkan sama Pandu, ada juga yang kita pijahkan sama bungsu, putra bungsu. Tapi nanti kita lihat anak-anak si Pandu, anak-anak putra bungsu kita lihat. Nah ini pemijah pertama, namanya Pandu. Ada juga pemijah kedua. Pemijah kedua ini namanya putra bungsu, yang sering saya sebut di konten-konten saya ini putra bungsu namanya. Dia spesialis pemijahan koloni sebenarnya. Jadi istilahnya dia kalau di soliter juga pemijahan bisa, tapi saya khususkan dia untuk di koloni. Nah ini pemijah putra bungsu. Jadi di Sinar Arum ini punya dua pemijah. Satu pertama putra bungsu khusus untuk koloni, dua Pandu untuk pemijahan untuk soliter atau pemijahan secara individu. Dan sekarang kita lihat anak-anaknya Baraya. Nah ini semua Baraya. Nah ini kebetulan masih ada di kandang kita. Ini semua betina Baraya. Ini anak-anak si Pandu. Ini anak-anak Pandu. Jadi dia kalau sudah memasuki masa birahi daraan ini, dia nggak bisa kita pijahkan ke si Pandu untuk menghindari pemijahan satu darah. Itu dia kita nggak bisa pijahkan. Paling saya akan pijahkan ini ke putra bungsu. Atau tidak ke bakalan pemijah yang udah plek kalau memang ada. Kalau memang nggak ada dan ini sudah masuk masa birahi, ya kita pijahkan ke putra bungsu. Ada juga anak si putra bungsu. Kita lihat anak putra bungsu ini hanya untuk membuktikan Baraya. Nah ini anak putra bungsu semua. Ini dua, ini dua. Usianya udah hampir menginjak 8 sampai 10 bulan. Ini bisa disebut daraan. Ini anak si putra bungsu tulen. Dan dia nggak bisa kita pijahkan ke putra bungsu. Karena apa? Dia bapaknya putra bungsu. Yang kita, kalau dia memang ada birahi, kita pijahkan ke si Pandu. Jadi abang pribadi menghindarkan namanya pemijahan satu darah. Karena pemijahan satu darah itu resikonya sangat-sangat buat abang sendiri riskan gitu loh. Karena seorang peternak itu kan memang yang diambilkan keuntungan cuan. Jadi kita menghindari hal-hal seperti itu. Ya istilahnya kalau bagus sih dia bisa ketangkas, kalau memang akhir kita bisa masukkan ke daging. Jadi caranya seperti itu untuk menghindari perkawinan saudara. Nah sekarang kita masuk ke namanya yang disebut juga calon bakal pemijah. Apa itu calon bakal pemijah? Kesini kebetulan kita juga ada. Nah ini yang kami sebut di sini di kandang kami calon bakal pemijah. Ini usia baru 1 tahun lah Baraya. Nanti ini suatu saat dia akan jadi calon bakal pemijah si anak-anak putra bungsu sama si Pandu. Karena dia istilahnya masih muda, bisa jadi patokan pemijah muda. Karena kan kalau si Pandu ini di B, si bungsu di B, sedangkan kalau dantenan itu posisinya kan masih kecil dia kan. Takutnya riskan buat bentuk mijah si jalunya riskan. Jadi kita pakai ini. Ini disebut calon bakal pemijah. Jadi usahakan kalau peternak-peternak pemula itu kalau untuk membeli paket breeding harus disertai dengan calon bakal pemijah untuk menghindari pemijahan satu darah.
Jadi dari penjelasan yang tadi udah kita sampaikan, Baraya, kesimpulannya adalah kalau kita mau beternak domba Garut, sebenarnya kita harus punya data di sini, Baraya. Dalam arti data pemijah, entah itu video, foto, kita juga harus punya buku agenda. Jadi misalnya si domba A nih, si betina A, kita kawinkan sama si pemijah A, kita data tanggal berapa dan dia apa, pemijahnya lahirnya anak siapa. Jadi suatu saat anaknya ini ada, itu kita bisa ngelihat data dan ada foto pijah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, suatu saat kalau memang mau dijual atau mau jadi cuan, itu kan kalau membeli itu biasanya nanya, ini anak siapa? Padahal itu hanya domba ya, anak siapa kan? Tapi ya itu memang harus ditanyakan silsilahnya. Karena yang pertama untuk memperjelas keturunan itu, untuk memperjelas keturunan anak si siapa, indukan siapa, yang pertama. Yang kedua, untuk menghindari kalau memang domba Garut itu suatu saat dia bertemu di lapang. Karena kalau domba Garut bertemu di pamidangan atau di lapang, begitu dia dikonteskan atau ditangkaskan, itu kalau yang satu darah, rata-rata akan celaka. Jadi itu dihindari. Yang kedua juga, suatu saat dia mau mijah lagi ke orang, wah ini masih satu darah, itu nggak bisa. Nah, kalau rata-rata, kalau yang pemain domba Garut yang udah senior di sana, rata-rata dia nggak mau mengkawinkan atau namanya memijahkan dengan satu darah. Jadi saya mungkin itu aja, Baraya, tentang namanya pemijahan satu darah. Ya kalau memang penyampaian saya ini ada yang keliru atau ada yang salah, ya mohon di cross check di kolom komentar. Dan buat senior-senior saya di luar sana, kami menerima masukan, kritik, dan sarannya di kolom komentar. Ya mungkin itu aja bahasan pada pagi hari ini tentang namanya bisa atau tidak dan boleh atau tidak pemijahan satu darah. Semoga ini bisa menjadi sedikit acuan dan menjadi sedikit pelajaran terutamanya buat saya pribadi. Jadi saya akhiri aja, Baraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngarit. Salam beternak, tetap semangat, Baraya.